Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Syakinah Rianti. Kali ini saya akan menyampaikan materi 11 dengan judul Tasawuf di Indonesia dan Neo-Sufisme. Teman-teman, di Indonesia, tasawuf telah berkembang dan berinteraksi dengan budaya lokal, melahirkan berbagai corak dan tokoh penting. Nah, Neo-Sufisme itu sebagai gerakan baru dalam tasawuf, muncul sebagai upaya rekonsiliasi atau pencocokan antara ajaran tasawuf dengan syariat Islam, serta menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Tasawuf atau Sufisme telah lama menjadi bagian integral dari perkembangan Islam di Indonesia, dengan berbagai tokoh dan aliran yang mempengaruhinya. Baik, mari kita bahas secara rinci untuk pembahasan pertama, yaitu tasawuf dimulai dari sejarah. Jadi teman-teman, tasawuf masuk ke Indonesia bersamaan dengan penyebaran Islam, dibawa oleh para sufi dan ulama yang berdakwah di Nusantara. Tokoh-tokoh pentingnya yaitu sangat berpengaruh di Indonesia antara lain Hamzah Fansuri, Syekh Abdurrauf As-Singkili, Nuruddin Ar-Rani, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Hamka. Terdapat berbagai aliran tasawuf di Indonesia, seperti tasawuf Sunni menekankan pada aspek amali atau praktis dan akhlak, sementara tasawuf falsafi lebih bersifat teoritis dan filosofis, seringkali membahas konsep seperti wujudiyah atau kesatuan wujud. Adapun pengaruh budaya lokal, tasawuf atau sufisme telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap budaya lokal di Indonesia. Ajaran tasawuf yang menekankan pada pembinaan akhlak dan spiritualitas serta pendekatan dakwah yang damai, memudahkannya diterima dan berkulturasi dengan nilai-nilai budaya lokal yang sudah ada. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam kesenian, tradisi, dan praktik keagamaan. Baik, pembahasan mengenai tasawuf telah selesai. Mari kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu Neo-Sufisme. Neo-Sufisme adalah gerakan tasawuf yang menekankan rekonsiliasi atau pencocokan antara ilmu tasawuf dan syariat, serta penyesuaian dengan perkembangan zaman. Neo-Sufisme juga memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk menjaga esensi tasawuf, namun juga mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan intelektual. Adapun karakteristik Neo-Sufisme antara lain yang pertama, penekanan pada keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, atau tawazun. Yang kedua, peningkatan kesadaran diri dan pencapaian kesempurnaan moral. Yang ketiga, aktivisme sosial dan partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Di Indonesia, Neo-Sufisme terlihat dalam berbagai bentuk, termasuk eksistensi pesantren yang menjadi pusat pembelajaran tasawuf, serta upaya para ulama untuk merespon tantangan modernitas. Perbedaan dengan tasawuf klasik, Neo-Sufisme cenderung lebih menekankan pada aspek sosial dan aktivisme, sementara tasawuf klasik lebih fokus pada pengalaman kritis dan spiritual. Sikap Neo-Sufisme terhadap dunia adalah tentang menemukan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Neo-Sufisme muncul sebagai respons terhadap kebutuhan spiritualitas yang lebih relevan dengan konteks modern, sekaligus mengatasi krisis spiritual yang dialami banyak orang. Keterikatan dengan syariat, Neo-Sufisme menekankan pentingnya keseimbangan antara tasawuf dan syariat, sedangkan tasawuf klasik mungkin terlebih lihat menekankan pada pengalaman spiritual yang bersifat pribadi. Secara keseluruhan, tasawuf di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang, dengan Neo-Sufisme menjadi salah suatu perkembangannya yang menarik untuk dipelajari, karena menunjukkan adaptasi tasawuf terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya. Baik, pembahasan kita telah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.